Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silfitri Karina dengan NIM 0310193083. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi sintesis protein. Materi sintesis protein ini kan kompleks, tapi jangan takut teman-teman, kita sederhanakan aja, kita mudahkan. Dan pada video kali ini, saya hanya membahas teori yang sederhana mengenai sintesis protein. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, yang pertama itu kita membahas mengenai pengertian sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Apa arti dari sintesis itu? Jadi, sintesis itu kan artinya pembentukan. Jadi, sintesis protein itu adalah proses pembentukan protein atau proses pembentukan polipeptida. Apa sih polipeptida itu? Polipeptida itu sama dengan protein. Polipeptida dengan protein memiliki arti yang sama. Nah, sintesis protein ini terjadi di dalam sel, tepatnya di dalam ribosom. Ribosom ini sendiri adalah butiran kecil halus, disitulah tempat terjadinya pembentukan protein. Tapi sebelum dia ke ribosom, nanti ada melalui yang namanya nukleus dan sitoplasma. Oke, kita lanjut. Jadi, sintesis protein ini ada 2 tahap. Cuma 2 tahap aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama itu namanya transkripsi, dan yang kedua yaitu translasi. Transkripsi itu adalah pencetakan. Yang dicetak itu apa? Yang dicetak itu adalah kodon. Yang kedua itu namanya translasi. Translasi itu artinya penerjemahan atau menerjemahkan kodon. Nah, ibaratnya itu seperti translate. Yang ditranslate siapa? Yang diterjemahkan siapa? Nah, di sini yang ditranslasi itu adalah kodon yang akan ditranslasi menjadi asam amino. Teman, di antara tahap 1 dan tahap 2, di antara translasi dan transkripsi, itu masing-masing mereka mempunyai 3 subtahap. Ada 3 subtahap, namanya itu ada inisiasi atau tahap awal, elongasi, yaitu tahap pemanjangan, terminasi, tahap akhir. Ketiga tahap ini terjadi di transkripsi dan translasi. Berikutnya itu ada tempat terjadinya. Si transkripsi terjadi di nukleus atau di inti sel, sementara itu untuk translasi terjadi di sitoplasma bisa atau juga bisa di ribosom. Berikutnya kita masuk ke tahap atau mekanisme si transkripsi dan translasi. Yang pertama ada transkripsi. Ini ada gambarnya, coba teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama itu tahapnya itu ada inisiasi. Di inisiasi itu nanti ada RNA polimerase. RNA polimerase itu enzim ya. Kemudian ada promotor. Promotor itu adalah di mana si RNA polimerase itu terikat pada untaian DNA. Untaian DNA itulah yang disebut dengan promotor. Nah, ciri yang berikutnya dari inisiasi ini, nanti si RNA polimerase ini dia akan membuka untaian DNA dengan cara memisahkan untaian ganda DNA. Karena DNA itu kan ganda. 2 utas jadi terbuka, dipisahlah satu persatu. Selain itu, RNA pol juga menyediakan tempat atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua itu ada tahap elongasi. Nah, perhatikan gambarnya ya. Di elongasi ini sudah terbentuk molekul RNA atau kodon. Jadi, di elongasi sudah terjadi proses transkripsinya yang dibantu dengan si RNA pol. Nah, di sini juga terbentuk rantai 5 ketiga. Yang ketiga ini ada tahap terminasi. Terminasi itu yang kita bahas di sini itu yang pertama ada terminasi pada transkripsi ya. Ini adalah fase akhir, tahap akhir di transkripsi ini. Di terminasi ini berarti proses
transkripsinya sudah selesai, artinya kodon atau mRNA sudah terbentuk. Kemudian enzim RNA polimerase itu sudah melepaskan hasil transkripsi RNA-nya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap translasi. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada inisiasi, tahap awal. Di inisiasi ini ada si ribosom yang merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin, artinya yang cocok dengan start kodon AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasinya bisa dimuat ya teman-teman. Yang kedua ada tahap elongasi. Elongasi atau memperpanjang rantai adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang, kemudian di sini mRNA dibaca satu kodon sekali, dan asam amino yang sesuai dengan kodon itu nanti akan ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA itu bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca, dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga itu ada tahap terminasi. Tahap terminasi ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Tadi kan polipeptida itu adalah protein, jadi proteinnya dilepaskan teman-teman. Proses ini dimulai ketika stop kodon memasuki ribosom. Teman-teman, stop kodon itu ada 3 ya, yaitu ada AUG, UAA, dan UGA. Dan determinasi ini juga membuat rantai protein itu terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Oke, sekian penjelasan video materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.